Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizpaini Afifa. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban atau penyelesaian dari salah satu soal final di mata kuliah pengantar analisis fungsional. Nah, bagaimana bentuk soal yang akan saya jelaskan penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya tuh bentuk soalnya tuh seperti ini. Nah, diberikan X0 sama dengan C0R. Nah, C0R ini adalah ruang fungsi yang kontinu. Nah, C0R ini dapat dinotasikan sebagai himpunan dari CR. CR ini adalah ruang fungsi yang kontinu di R. Kemudian limit fx di mana x menuju tak hingga akan menuju 0 dan limit fx di mana x menuju minus tak hingga itu akan menuju 0. Kemudian didefinisikan norm f sama dengan suprimum mutlak fx sama dengan x suprimum mutlak fx di mana x elemen dari x. X besar yang dimaksud di sini adalah yang ini. Nah, pertanyaan dari soal ini yaitu buktikan bahwa X ini adalah ruang banah atau banah space. Jadi bagaimana cara membuktikan ruang banah ini? Sebelum saya membuktikan ruang banah ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih ruang banah itu. Jadi ruang banah itu adalah ruang norm yang lengkap. Kemudian apa sih ruang norm yang lengkap itu? Jadi ruang norm yang lengkap itu jika setiap barisan Cauchy di X itu konvergen ke X. Nah, jadi sebelum kita membuktikan ruang banah, kita akan buktikan terlebih dahulu bahwa norm F ini adalah ruang norm. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Caranya tuh seperti ini. Nah, norm F ini akan kita buktikan dengan memenuhi keempat aksioma ini. Jadi norm F ini dikatakan ruang norm apabila dia memenuhi keempat aksioma ini. Nah, cara membuktikan keempat aksioma tersebut yaitu sebagai berikut. Untuk aksioma yang pertama, norm F lebih besar atau sama dengan 0. Nah, berdasarkan di soal telah kita ketahui norm F ini adalah suprimum mutlak fx. Nah, untuk menunjukkan norm F ini memenuhi aksioma yang pertama, cukup kita perlu ingat sifat dari nilai mutlak, yaitu nilai mutlak selalu bernilai positif atau bernilai 0. Nah, karena fx ini adalah nilai mutlak, maka suprimum dari fungsi ini sendiri juga pasti akan bernilai positif atau sama dengan 0, sehingga aksioma pertama terpenuhi. Kemudian aksioma yang kedua, norm F sama dengan 0 jika dan hanya jika F sama dengan 0 atau fx sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan aksioma yang kedua, kita akan buktikan dari dua arah. Nah, untuk arah yang pertama, arah ke kanan. Untuk arah ke kanan ini, jika norm F ini sama dengan 0, artinya kita berangkat atau yang kita miliki adalah norm F ini akan kita tunjukkan bahwa apabila norm F sama dengan 0, maka fx ini akan sama dengan 0. Nah, karena
kita berangkat dari norm f sama dengan 0, maka apabila norm f ini sama dengan 0, berarti jelas terlihat bahwa fx juga akan sama dengan 0 untuk setiap x elemen dari x besar. Nah, untuk arah yang kedua yaitu arah ke kiri. Nah, kita berangkat dari fx sama dengan 0. Nah, asumsi kita itu seperti ini. Fx sama dengan 0 akan kita tunjukkan norm f itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya fx sama dengan 0, jika fx sama dengan 0, maka suprimum dari suprimum dari mutlak 0 itu akan sama dengan 0. Jadi norm f juga akan sama dengan 0. Maka dari itu aksioma kedua terpenuhi. Nah, bagaimana dengan aksioma ketiga dan keempat? Cara membuktikannya seperti ini. Untuk aksioma yang ketiga, norm alfa f sama dengan mutlak alfa dikali norm f. Nah, jadi kita akan membuktikan aksioma yang ketiga seperti ini. Seperti yang telah kita ketahui, norm f itu suprimum mutlak fx. Jadi untuk norm alfa f itu suprimum mutlak alfa fx. Cukup kita masukkan alfa di depan fx. Nah, untuk itu berdasarkan perkalian harga mutlak, maka ini bisa kita ubah menjadi suprimum mutlak alfa dikali mutlak fx. Nah, karena alfa ini adalah konstan, maka alfa ini bisa keluar atau dipindahkan ke depan suprimum. Jadinya seperti ini. Mutlak alfa dikali suprimum mutlak fx. Nah, karena suprimum mutlak fx ini adalah norm f, maka dapat kita tuliskan seperti ini. Mutlak alfa dikali norm f. Jadi aksioma ketiga terpenuhi. Selanjutnya aksioma yang keempat. Untuk aksioma yang keempat yaitu norm f ditambah g lebih kecil atau sama dengan norm f ditambah norm g. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa fx ini adalah fx dan gx ini adalah fungsi yang kontinu di channel R. Sehingga berdasarkan teorema fungsi kontinu bahwa penjumlahan dua fungsi kontinu menghasilkan fungsi yang kontinu pula, maka dapat kita tuliskan seperti ini. Norm f ditambah g sama dengan suprimum mutlak fx ditambah gx. Nah, berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga nilai mutlak, dapat kita tulis seperti pada baris keempat, aksioma 4. Ya, jadi kurang dari atau sama dengan suprimum mutlak fx ditambah suprimum mutlak gx. Nah, karena suprimum mutlak fx ini adalah norm f, maka suprimum mutlak gx ini juga norm g, sehingga aksioma 4 terpenuhi. Jadi karena keempat aksioma ini terpenuhi, maka x terbukti ruang norm. Karena telah kita buktikan bahwa x ini adalah ruang norm, maka selanjutnya kita akan membuktikan x ini adalah ruang Banach yang menjadi pertanyaan di soal.
Nah, pembuktian ruang bana. Apabila kita ingin membuktikan ruang bana, saya akan mengulang kembali definisi dari ruang bana itu. Ruang bana itu kan adalah ruang norm yang lengkap, di mana ruang norm yang lengkap yaitu jika setiap barisan Cauchy di X konvergen di X. Untuk itu, apabila kita ingin membuktikan ruang bana, maka yang pertama, ambil sebarang barisan Cauchy Fn di dalam C0R, ya. Maka setiap epsilon positif terdapat n elemen dari bilangan asli untuk setiap n, m lebih besar atau sama dengan n. Ini adalah persamaan pertama. Sehingga berlaku norm Fm dikurang Fn itu lebih kecil dari epsilon. Nah, yang akan kita tunjukkan adalah barisan Cauchy Fn konvergen ke suatu fungsi f elemen dari C0R. Jadi, apabila kita telah menunjukkan barisan Cauchy ini konvergen ke suatu fungsi f di dalam C0R, maka kita telah membuktikan bahwa X itu adalah ruang bana. Nah, lalu bagaimana cara menunjukkan ini? Maka akan terbagi menjadi 3 step. Nah, untuk step yang pertama atau langkah yang pertama, step yang pertama yaitu akan kita tunjukkan barisan Cauchy Fn di ruang C0R di bilangan real. Kita memilih suatu X yang tetap, ya, atau suatu X yang fix. Jadi kita ambil X yang fix dalam C0R. Nah, sedemikian sehingga mutlak Fmx dikurang Fnx kurang dari atau sama dengan subprimum mutlak Fmx dikurang Fnx, di mana X itu adalah bilangan real sama dengan norm Fm dikurang Fn. Ini berdasarkan pendefinisian norm sebelumnya. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, karena Fn ini adalah barisan Cauchy, maka untuk setiap n, m lebih besar atau sama dengan n, kita peroleh mutlak Fmx dikurang Fnx itu kurang dari epsilon. Nah, sehingga persamaan ini menunjukkan bahwa Fnx adalah barisan Cauchy di R. Jadi, bilangan real adalah bilangan real yang telah kita pilih sebagai X tadi adalah ruang bana. Maka Fnx adalah barisan yang konvergen, atau Fx ini sama dengan limit Fnx di mana n menuju tak hingga. Selanjutnya, karena step 1 ini telah kita di step 1 kita telah memilih X yang fix dan telah terbukti dan telah kita tunjukkan bahwa Fnx ini adalah barisan Cauchy di R. Selanjutnya kita akan beralih ke step kedua. Nah, untuk step yang kedua akan kita tunjukkan bahwa Fn adalah konvergen seragam di F untuk n menuju tak hingga, sehingga kita akan menunjukkan norm Fn dikurang F menuju 0 untuk n menuju tak hingga. Nah, dari persamaan kedua pada step 1, kita misalkan m menuju tak hingga, maka Fmx konvergen seragam ke Fx,
sehingga mutlak fx dikurang fnx ini kurang dari atau sama dengan epsilon, sehingga diperolehlah norm f dikurang fn sama dengan suprimum mutlak fx dikurang fnx itu kurang dari atau sama dengan epsilon. Ya, sehingga berdasarkan pendefinisian norm sebelumnya, ini norm f dikurang fn kurang dari epsilon. Nah, persamaan inilah yang menunjukkan bahwa norm fn dikurang f adalah konvergen seragam untuk n menuju tak hingga. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa persamaan kedua yang tadi, yang ini itu telah terbukti. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan kita akan beralih ke step ketiga. Nah, akan ditunjukkan bahwa f di mana fn konvergen di elemen channel R, yakni fungsi yang kontinu. Untuk membuktikan kekontinuan f, maka akan ditunjukkan bahwa setiap epsilon positif terdapat persekitaran U dari sebarang X di channel R, maka berlaku mutlak Fx dikurang Fy kurang dari epsilon. Nah, karena barisan fungsi Fn konvergen ke F, maka mutlak Fnt dikurang Ft kurang dari atau sama dengan epsilon per 3, di mana setiap T di elemen dari channel R. Selanjutnya, misalkan Fn adalah fungsi kontinu di channel R, maka berlaku mutlak Fnx dikurang Fny kurang dari atau sama dengan epsilon per 3. Nah, sehingga mutlak Fx dikurang Fy, kita perlu memanipulasi isi. Kita perlu memanipulasi untuk bisa menggunakan teorema ketaksamaan segitiga. Jadi, mutlak Fx dikurang Fnx ditambah Fnx dikurang Fny ditambah Fny dikurang Fy. Nah, berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga nilai mutlak, maka kurang dari atau sama dengan mutlak Fx dikurang Fnx ditambah Fnx dikurang Fny ditambah Fny dikurang Fy. Nah, berdasarkan persamaan ini, maka mutlak Fnx dikurang Fny kurang dari atau sama dengan epsilon per 3. Namun, ini juga berlaku untuk mutlak Fx dikurang Fnx dan mutlak Fny dikurang Fy, sehingga mutlak Fx dikurang Fy sama dengan epsilon. Jadi, fungsi barisan atau fungsi Fn ini adalah barisan fungsi yang kontinu di R. Nah, selanjutnya masih di step ketiga. Kita akan menunjukkan bahwa limit Fx di mana x menuju tak hingga akan menuju 0 dan limit Fx di mana x menuju minus tak hingga juga akan menuju 0. Nah, ini berarti bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat m positif. Nah, sedemikian sehingga setiap x di bilangan real berlaku mutlak Fx dikurang 0 sama dengan Fx itu kurang dari epsilon. Nah, sekarang ambil epsilon positif. Karena Fn ini konvergen seragam ke F ketika n-nya menuju tak hingga, maka berlaku mutlak
fnx dikurang fx kurang dari epsilon per 2. Ya, karena fnx ini elemen dari channel R, maka berdasarkan definisi fnx adalah konvergen seragam ketika x menuju tak hingga dan ketika x menuju minus tak hingga, sehingga setiap epsilon positif terdapat m positif, sedemikian sehingga setiap mutlak x lebih besar atau sama dengan m itu berlaku mutlak fnx kurang dari epsilon per 2. Nah, di sini kita juga memanipulasi untuk bisa menggunakan teorema ketaksamaan segitiga nilai mutlak. Jadi mutlak fx sama dengan mutlak fx dikurang fnx ditambah fnx. Nah, berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga, kita peroleh dan dapat kita tuliskan kurang dari mutlak fx dikurang fnx ditambah mutlak fnx. Nah, di sini kan mutlak fnx itu kurang dari epsilon per 2. Namun hal ini juga berlaku untuk mutlak fx dikurang fnx, sehingga mutlak fx itu sama dengan epsilon. Jadi terbukti limit fx di mana x menuju tak hingga akan menuju 0 dan limit fx di mana x-nya menuju minus tak hingga juga akan menuju 0 atau f di dalam channel R. Dengan demikian fn konvergen ke f di mana f elemen dari channel R. Nah, jadi karena ketiga step telah terbukti atau telah kita tunjukkan bahwa X adalah ruang Banach. Jadi terbukti bahwa X yang kita definisikan sebelumnya di soal adalah ruang Banach. Oke, untuk video kali ini sampai di sini saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.